Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3917 sampai bab 3920. Setelah menyempurnakan senjata ilahi biasa selama 2 hari berturut-turut, tumpukan material surgawi tingkat tulang kuasi ilahi dan harta duniawi hampir habis. Lusinan senjata yang sedikit lebih rendah dari senjata ilahi yang tiada taraf telah disempurnakan, yang sekali lagi mengejutkan Murong Kingsway dan mereka berdua hingga tercengang. Secara khusus, Gongsun Yuying memiliki banyak informasi, dan ada juga pandai besi senior di Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Namun, dibandingkan dengan Ye Junlin, mereka hanyalah awan lumpur. Teknik pandai besi ini adalah yang terbaik bahkan di reruntuhan Kunlun, kan? Seru Gongsun Yuying berulang kali. Selanjutnya giliran Hantan. Kata Ye Junlin dengan penuh harap. Banyak sekali material surgawi dan harta duniawi di pantai Hantan. Bisa dibayangkan betapa banyak material berkualitas tinggi yang ada di Hantan. Ikuti aku, Ye Junlin melambai pada kedua wanita itu. Namun, saat kaki kanan Ye Junlin menyentuh air kolam yang dingin, perasaan di mata-matai kembali muncul dengan jelas. Siapa itu? Mata Ye Junlin bersinar dengan kesungguhan, dan dia tiba-tiba melihat, dan perasaan di mata-matai menghilang seketika. Sepertinya itu tidak pernah ada. Ye Junlin melepaskan energi untuk mencari, tetapi energi itu menyebar hingga beberapa mil tanpa umpan balik energi. Benar-benar aneh, Ye Junlin tidak menganggap pengintaian semacam ini hanyalah ilusi. Tapi karena pihak lain menolak untuk muncul, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Hanya mampu bersembunyi dari persepsinya sendiri di situasi sebelumnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat kultivasi orang ini sangat kuat. Setidaknya teknik penyembunyian jelas merupakan keberadaan yang transenden, jika tidak maka teknik penyembunyian tidak akan bisa muncul dengan bebas. Tentu saja, Ye Junlin lebih cenderung pada spekulasi lain, sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan mungkin bukan manusia. Misalnya, makhluk spiritual memiliki metode unik dalam bersembunyi dan bernapas, dan mereka juga memiliki kesadaran spiritual yang sebanding dengan manusia. Tidak mengherankan jika memata-matai mereka secara diam-diam. Gongsun Yuying dan Murong Kingsway merasakan kulit kepala mereka mati rasa untuk beberapa saat. Perasaan mengintip barusan membuat mereka berada di bawah tekanan yang besar. Siapa itu? Ini bahkan lebih menakutkan daripada tekanan dari guntur sebelumnya. Wajah kedua wanita itu pucat melawan. Ye Junlin diam-diam mengutuk, hal kecil, sebaiknya kamu tidak menimbulkan masalah bagiku, jika tidak. Jangan khawatir, ikuti aku ke kolam yang dingin. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Junlin melompat ke dalam kolam dingin dulu. Celepuk, Ye Junlin baru saja memasuki kolam yang dingin, dan rasa dingin yang menggigit langsung menerpa dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan melanda tetapi tidak membahayakan Ye Junlin. Untuk mengurangi tekanan pada Murong Kingsway dan yang lainnya, Ye Junlin langsung menyerap sebagian besar kekuatan guntur dan kilat Hantan. Bukan hanya kekuatan petir yang tersisa yang tidak mampu membunuh siapapun, namun kedua wanita tersebut juga menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan tubuh mereka dan meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Ye Junlin, sebagai cara untuk memberikan keuntungan bagi kedua pengikutnya. Sepertinya ini adalah hadiah dari Master. Yah, selama kita menjaga jarak tertentu dari Master Sekte, kita bisa menggunakan kekuatan guntur yang dibawa oleh Hantan untuk meningkat. Lainnya dan mengikuti Ye Junlin dari dekat untuk menemukan harta karun bumi Tianchai. Saat mereka bertiga secara bertahap menyelam ke dalam kolam yang dingin, Murong Kingsway dan Gongsun Yuying menyadari bahwa tulang dewa yang mereka lihat di atas air hanyalah puncak gunung es. Sebagian besar tubuhnya tersembunyi di bawah kolam yang dingin. Saya melihat bahwa ini adalah benda besar yang panjangnya sekitar 10 kaki, dan tulang terkecilnya setebal paha orang dewasa. Ini pasti naganya, kan? Murong Kingsway menghela nafas dengan emosi. Gambaran tentang naga juga hanya ada pada catatan-catatan kuno.
Bentuknya sangat mirip dengan gambar-gambar di buku-buku kuno. Kerangka sebesar itu juga sebagian rusak, ada yang langsung hilang, ada pula yang hangus dan hitam, sepertinya akibat petir. Ini adalah tulang dewa kelas atas yang diubah oleh naga. Gongsun Yuying dikonfirmasi melalui pesan yang menggembirakan. Gongsun Yuying pernah berkesempatan melihat sepotong kecil tulang dewa, tetapi kualitasnya sama sekali tidak sebanding dengan kerangka naga di depannya. Bahkan bisa digambarkan sebagai perbedaan antara awan dan lumpur. Oleh karena itu, Gongsun Yuying sangat yakin bahwa apa yang dia lihat di depannya adalah tulang dewa, dan itu juga merupakan tulang dewa kelas atas yang terbuat dari kesengsaraan guntur naga. Anda dapat melihat bahwa bagian dari cahaya ilahi yang telah terpelihara sepenuhnya bersinar dan jernih, dan bahkan berlian terbaik pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Secara khusus, tulang dewa ini mengandung energi menakutkan yang sangat kuat. Ia memiliki kekuatan guntur dan kilat, kekuatan urat bumi, dan suasana hantan yang sangat dingin dan unik. Selain tulang dewa naga ini, masih banyak tulang dewa yang tersebar di arah lain di Hantan, yang pasti disebabkan oleh kegagalan binatang dewa lainnya dalam mengatasi kesengsaraan guntur. Secara keseluruhan, jumlah tulang keramat di Hantan tidak terbayangkan. Dengan begitu banyak tulang dewa kelas atas, berapa banyak senjata dewa tiada taraf yang bisa ditempa. Petik 2. Kamu juga bisa menggunakan tulang dewa ini untuk membuat ramuan. Saat itu, banyak obat mujarab kelas atas akan tersedia. Wanita penuh kegembiraan, perjalanan ke lembah pemakaman naga ini menghasilkan keuntungan besar. Sekte Master, apa rencanamu? Murong Kingsue bertanya ragu-ragu melalui transmisi suara. Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, tentu saja, kita harus memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Begitu banyak tulang dewa yang tidak bisa disia-siakan sama sekali. Ini memang yang dipikirkan Ye Junlin di dalam hatinya, orang kepercayaannya memiliki senjata ajaib yang tiada taranya. Namun, dilihat dari jumlah tulang dewa yang ditemukan sejauh ini, tampaknya bahan mentah seperti besi tiansing yang ada agak langka. Untungnya, ini hanya bahan pembantu. Yang terpenting tetaplah tulang dewa. Saya akan menempanya bersama dengan kekuatan urat bumi dan guntur. Tidak masalah jika bahan pembantunya lebih sedikit. Kita bisa membuatnya melakukannya dengan menggunakan lingkungan. Ye Junlin diam-diam berpikir dalam hatinya, mengambil keputusan. Adapun Murong Kingsue dan yang lainnya, saat mereka secara bertahap masuk lebih dalam ke kolam dingin, mereka juga beradaptasi dengan intensitas energi air di kolam dingin. Kedua wanita tersebut mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan latihan mereka, dan tingkat kultivasi mereka secara langsung mencapai tingkat yang baru. Terutama saat kita masuk lebih dalam ke kolam dingin, semakin banyak harta surga, material, dan bumi berkualitas tinggi yang bermunculan. Apakah ini payudara misterius guntur surgawi? Sebenarnya ada air gelap, mata Gongsun Yuying penuh dengan keterkejutan. Rumput dingin guntur, bahkan ada tanaman obat yang sangat berharga dan langka. Kolam dingin ini hanyalah tempat berkumpulnya harta karun. Petik 2. Rumput dingin guntur memiliki sifat sangat dingin dan guntur serta kilat. Bahkan jika ditempatkan di sekte besar, itu pasti dapat dianggap sebagai tingkat ramuan religius. Tentu saja, ada harta paling banyak dari kedua atribut ini di kolam dingin, yang terutama disebabkan oleh mengalirnya kekuatan guntur secara terus-menerus ke dalam kolam dingin. Kolam dingin ini tidak terlalu dalam, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk mencapai dasarnya. Dasar kolam yang dingin sangat aneh. Perjalanan ke lembah pemakaman naga ini benar-benar membuka mata. Petik 2. Sebab ia menemukan bahwa bagian bawahnya jauh berbeda dengan perairan di atasnya yang lapisan airnya tidak dipenuhi guntur dan kilat. Bagian bawahnya sebenarnya terbuat dari api berwarna ungu. Kuncinya adalah api ini memberi kesan cair. Selain itu, rasa robek dari api ungu ini jauh lebih kuat daripada kekuatan guntur dan kilat atas, dan juga memiliki efek temper pada tubuh. Tingkat temper ini secara alami tidak berpengaruh pada Ye Junlin. Dia awalnya mengira bahwa Murong Kingsue dan Gongsun Yuying tidak akan mampu menahan api ungu yang menakutkan. Namun, kenyataannya mengejutkan Ye Junlin.
Energi api ungu ini hampir sama dengan energi guntur dan air petir. Mereka benar-benar dapat menahannya. Ye Junlin dengan cepat membuat keputusan. Faktanya, situasi ini jauh melebihi ekspektasi Murong Qingsui dan mereka berdua. Mereka mengira mereka tidak akan mampu menanggungnya, namun pada akhirnya mereka tidak terluka. Ye Junlin merenung sejenak dan menjelaskan melalui transmisi suara, agaknya lapisan bawah kolam dingin juga sesuai dengan hukum keseimbangan energi, tetapi efek visualnya berbeda. Guntur langit membombardir kolam dingin, secara alami akan menyebabkan kolam dingin itu sendiri membawa kekuatan guntur langit. Namun, kekuatan urat bumi juga sangat menakutkan, dan juga sangat mempengaruhi air di kolam dingin. Secara khusus, kolam dingin itu sendiri juga memiliki ciri-ciri sangat dingin, sehingga di bawah pengaruh guntur langit di atas dan urat bumi di bawah secara bersamaan, menimbulkan efek yang berbeda. Bagian atas kolam dingin memiliki efek guntur dan kilat, sedangkan bagian bawah memiliki efek urat tanah. Selain itu, Tianlei dan Vena bumi telah mencapai keseimbangan energi tertentu setelah bertahun-tahun bertarung. Kedua keadaan air kolam yang dingin tidak saling mempengaruhi dan ada pada waktu yang bersamaan. Apakah ini api Netherworld yang tercatat dalam buku-buku kuno? Murong Qingsui berenang di depan bola api biru dan ungu dan bertanya melalui pesan. Gongsun Yuying juga mendekat, melihatnya dan mengangguk setuju. Ini adalah Nether Flame yang terbaik. Buku-buku kuno mencatat bahwa api yang dibuat di daerah yang sangat dingin disebut Netherworld. Nyala apinya sangat dingin dan dapat membakar segala sesuatu. Itu adalah pilihan pertama untuk memurnikan senjata. Tentang Nether Flame di buku kuno, Ye Junlin juga langsung tertarik. Jadi benda ini sangat bagus untuk menempa senjata ajaib yang tiada taraf. Apakah kamu memiliki peralatan untuk mengambilnya? Ye Junlin bertanya melalui pesan suara. Tuan, jangan khawatir, saya sudah bersiap. Saat dia berbicara, Murong Qingsui mengeluarkan sesuatu berbentuk vas batu giok di pelukannya. Sumbat botol terbuat dari bahan khusus, dan botol gioknya bening. Membuka sumbatnya, rasa dingin yang menggigit keluar dari botol, sebanding dengan dinginnya air kolam. Ini adalah botol batu giok dingin, yang khusus digunakan untuk menampung barang langka dengan atribut api yang kuat. Petik 2. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Ye Junlin akan datang ke lembah pemakaman naga, Murong Qingsui menukar botol giok dingin di kamar dagang Tai, berniat menggunakannya untuk menghadapi serangan guntur. Karena botol giok dingin memiliki daya tarik alami terhadap benda atribut api, botol tersebut dapat digunakan sebagai penangkal petir sampai batas tertentu. Namun, kini Ye Junlin telah mencapai keseimbangan energi baru dengan lembah pemakaman naga, ditambah dengan perlindungan perisai energi sebelumnya. Botol giok dingin ini tidak pernah sempat dikeluarkan, tapi sekarang berguna. Gongsun Yuying mengumpulkan Nether Flame dan menyerahkan botol giok dingin langsung kepada Ye Junlin. Mereka bertiga terus mencari material surgawi dan harta duniawi lainnya lebih dalam di kolam dingin. Lihat ke sana. Pada saat ini, Murong Qingsui tiba-tiba memanggil. Ye Junlin dan Gongsun Yuying melihat ke arah jari Murong Qingsui. Saya melihat bunga teratai jauh di dalam kolam dingin tidak jauh dari sana. Bunga teratai ini semuanya bersinar dengan cahaya merah, seperti bola api yang melompat di kedalaman kolam yang dingin. Fire Lotus. Suara Gongsun Yuying dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Teratai api lebih berharga daripada api akhirat. Teratai api tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan mentah untuk memurnikan senjata, tetapi juga untuk memurnikan obat-obatan. Dan hanya di dalam api akhirat teratai api dapat dibiarkan, yaitu bahkan lebih berharga dan langka daripada api dunia bawah. Ini bahkan jika benda itu ditanam di kamar dagang Tai atau bahkan kamar dagang Zijin yang lebih besar, mereka akan menjadi gila saat melihatnya. Ye Junlin juga sangat senang dan langsung berkata, lalu tunggu apa lagi? Kemasi semua teratai api ini. Ayo pergi. Mereka bertiga seperti pemanen bahan alam dan harta duniawi, mengumpulkan semua bahan alam terbaik dan harta duniawi yang mereka temui. Tidak lama kemudian, Gongsun Yuying menemukan batu api dalam jumlah besar, yang membuat Ye Junlin semakin bahagia.
Bagaimanapun, diketahui bahwa jumlah batu api yang ditukarkan di kamar dagang Tai tidak cukup, dan sekarang dapat dikatakan bahwa semua bahan tambahan untuk menyempurnakan senjata ajaib tiada taraf telah dikumpulkan. Perjalanan ke lembah pemakaman naga ini benar-benar membuahkan hasil. Ye Junlin terus memimpin kedua wanita itu menuju dasar kolam dingin. Setelah beberapa saat, mereka bertiga menemukan bahwa aliran air di sekitarnya menjadi jauh lebih cepat. Ada arus bawah di dasar kolam dingin ini, yang mungkin terhubung ke tempat yang lebih dalam. Hati-hati. Ye Junlin mengingatkan melalui pesan suara. Dalam keadaan normal, jika genangan air, kemungkinan besar air di bawahnya akan sangat tenang. Jika menyambung ke ruang yang lebih luas, atau jika ada semacam retakan di dasar kolam, maka akan terjadi arus bawah. Kedua wanita itu segera meningkatkan kewaspadaan mereka, dan mereka bertiga terus menyelam ke bawah. Setelah setengah waktu membakar dupa, mereka bertiga akhirnya datang dan mengambil dasar kolam. Benar saja, Ye Junlin menemukan celah yang panjang dan sempit, dan melalui air kolam yang dingin, dia menemukan sepertinya ada api yang berkobar di bawah celah tersebut. Air kolam dingin di sekitarnya terasa menusuk tulang, namun ada rasa terbakar di bawah retakannya. Itu seharusnya terhubung ke urat bumi sekarang, dan tampaknya urat bumi ini memiliki atribut api. Tidak heran ia dapat menarik guntur untuk menjatuhkan dan mengumpulkan kekuatan urat bumi. Ye Junlin tiba-tiba menyadari, melalui pemahamannya di reruntuhan Kunlun selama periode ini, Ye Junlin juga mengetahui bahwa banyak pembuluh darah spiritual di area ini memiliki atribut khusus tertentu. Misalnya, pembuluh darah obat yang ditanam di Yanzang secara alami cocok untuk membudidayakan tumbuhan berharga untuk memurnikan ramuan, dan bahan obat yang ditanam di pembuluh darah obat lebih efektif. Tentu saja, ini bisa dengan enggan digunakan untuk menyempurnakan senjata. Tetapi untuk pembuluh darah spiritual yang relatif ringan seperti pembuluh darah obat, penyempurnaan senjata terlalu berlebihan. Di sisi lain, api pada urat bumi di dasar kolam dingin memiliki sifat elemen api alami, sehingga merupakan pilihan yang sangat baik untuk menempa senjata dewa. Khususnya pada tahap akhir penempaan senjata dewa, api urat bumi hanyalah sebuah lingkungan yang tercipta dalam keadaan utuh, yang memiliki efek bonus pada kekuatan senjata dewa. Sekte Master, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Murong Kingsway bertanya melalui pesan. Ye Junlin merenung sejenak dan berkata, pertama-tama kumpulkan semua materi surgawi dan harta duniawi di kolam dingin ini. Melihat bahwa Ye Junlin juga berencana untuk menceritakan detail rencananya, Murong Kingsway dan yang lainnya tidak berani bertanya lebih jauh pertanyaan. Langsung mengikuti permintaan Ye Junlin, ia mulai mencari berbagai harta karun alam dan duniawi di Hantan. Cakupan kolam dingin memang tidak kecil, tapi tidak butuh waktu lama bagi Ye Junlin dan yang lainnya. Karena orang-orang ini terbiasa melihat materi surgawi dan harta duniawi seperti teratai api, tulang kuasi ilahi biasa agak dipandang rendah. Dengan cara ini, Ye Junlin dan yang lainnya menghabiskan 2 hari 2 malam untuk akhirnya mencari semua tulang suci dan material surgawi terbaik serta harta duniawi di kolam dingin. Di samping kolam yang dingin, Ye Junlin melihat pemandangan di mana petir menyambar air kolam yang dingin dari waktu ke waktu, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sudah waktunya mengeringkan kolam yang dingin ini. Ye Junlin berkata pelan. Murong Kingsway dan Gongsun Yuying terkejut dan sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin. Kolam dinginnya cukup besar, seberapa mudah mengeringkannya dalam waktu singkat. Tuan, apakah Anda ingin langsung menggunakan api urat bumi dan kekuatan guntur langit untuk menempa senjata sihir tingkat atas? Gongsun Yuying bertanya ragu-ragu. Lagi pula, senjata ajaib yang ditempa oleh kedua kekuatan ini terlalu menakutkan, terutama skill menempanya. Dengan kata lain, meskipun Anda memiliki lingkungan yang sangat baik untuk menempa senjata magis, jika keterampilan menempa Anda tidak dapat mengimbanginya, itu akan membuang-buang sumber daya alam. Bahkan kemungkinan besar bahan baku tempa yang disiapkan akan hancur, atau barang palsu akan cacat. Kamu cukup pintar, Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Ya, itulah yang aku rencanakan.
hanya senjata yang ditempa dengan kekuatan alami ini yang bisa disebut senjata ajaib. Dengan usaha manusia, dan itu akan berakhir menjadi lebih rendah. Kejutan di hati Murong Qingsui dan Ye Junlin begitu gila setiap saat. Misalnya, dia menggunakan kekuatan guntur untuk meredam tubuhnya sebelumnya, dan sekarang dia ingin membuat versi ekstrim dari senjata ajaib yang tiada taranya. Tentu saja, justru karena itulah dia menjadi Ye Junlin, manusia seperti dewa. Kalian mengurutkan bahan mentah ini ke dalam beberapa kategori, saya akan mulai mengambil air dari kolam dingin. Bersambung.